Saudara, Idul Adha mencekam dirasakan warga Gaza yang kini juga harus menghadapi kelaparan. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Kita akan simak tayangan berikut ini terlebih dahulu. Nestapa di Gaza, sebagian besar wilayah Gaza hancur dan ditinggalkan. Tak ada tempat aman bernaung. Kamp pengungsian warga di Burej, jalur Gaza, bahkan jadi sasaran serangan udara Israel Minggu waktu setempat. 9 orang tewas termasuk anak-anak dan perempuan. Serangan udara terjadi saat umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha. Di saat umat muslim seluruh dunia merayakan Idul Adha, suasana muram menyelimuti jalur Gaza. Tanpa menu daging kurban atau membagikan daging kurban pada mereka yang kurang mampu. Warga Gaza kini harus berjuang di tengah kelaparan. Suasana Idul Adha berubah drastis dibandingkan tahun lalu akibat perang dahsyat antara Hamas dan Israel. Idul Adha tahun ini warga Gaza tak sama. قادرين نوفر أي حاجة كنا نوفرها في السنين الماضية. الأولاد انحرموا حتى إن نجيب لهم لبس العيد الجديد. في الوقت هذا اللي مضحي اللي مش مضحي بكون عنده أقل إشي كمية متوفرة من اللحمة إنه طعم أولاده في الوقت هذا، لكن في العيد هذا الحمد لله ولا حاجة. لا ملابس جديدة ولا حتى لحمة العيد ولا حلويات العيد، لعبة إنك تفرح ابنك فيها زي زمان مش متناولك إنك تجيب له إياها. Idul Adha tahun ini, warga Gaza tak sama setelah perang antara Israel dan Hamas berkecamuk. Warga menggelar sholat Idul Adha di lokasi reruntuhan masjid yang terkena serangan Israel. Hingga saat ini, lebih dari 37.000 warga Palestina tewas. 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Idul Adha mencekam dirasakan warga Gaza yang kini juga harus menghadapi kelaparan. Bagaimana kondisi terkini di Gaza? Kita akan berbincang malam hari ini dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq. Malam, Mas Fikri, waktu Indonesia. Sore Mbak, waktu Gaza. Ya, Mas Fikri, ini di momen Idul Adha, kalau masyarakat di Indonesia bisa melaksanakan sholat Id tadi pagi dengan penuh hikmat. Jadi kalau di Gaza itu benar-benar 100% tidak ada perayaan momen Idul Adha sama sekali. Ya, baik, memang di jalur Gaza mereka melaksanakan sholat Idul Adha itu pada hari Minggu 16 Juni 2024 kemarin. Sedikit berbeda dengan masyarakat Indonesia, namun memang yang lebih concern saat ini adalah di mana perayaan Hari Raya Idul Adha pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana pada Hari Raya Idul Adha masyarakat Gaza hanya bisa melaksanakan sholat Idul Adha dan mereka tidak bisa melaksanakan pemotongan hewan kurban ataupun merasakan daging kurban karena memang tidak adanya hewan kurban yang tersedia yang ada di jalur Gaza. Kami pun sebagai organisasi Mercy Indonesia sebagai NGO kemanusiaan pun memang sudah berminggu-minggu sebelum hari H sudah mencari hewan kurban, pun kami tidak mendapatkan satupun hewan kurban karena memang serangan Israel di kota Rafah itu membuat border Rafah tertutup sehingga bantuan-bantuan maupun hewan-hewan kurban tidak bisa masuk ke jalur Gaza. Dan ini juga diderita oleh masyarakat yang ada di Gaza Utara, di mana kelaparan melanda masyarakat Gaza di seluruh Gaza, terutama di Gaza Utara karena memang Gaza Utara lebih tepat di ujung, sehingga ketika ada bantuan masuk melalui border Rafah harus melalui 40 kilo, dan kita tahu bahwa ketika bantuan-bantuan masuk pun Israel tak luput menyerang truk bantuan yang beberapa kali sudah terjadi kasus. Termasuk dengan hari ini tidak ada waktu, tidak ada kesempatan diberikan untuk menghentikan sementara gencatan senjata sampai salah satu camp ini diserang dan akhirnya menyebabkan 9 orang tewas. Ya, salah satu camp bernama Al-Burj yang ada di kota yang ada di Gaza Tengah
memang menjadi salah satu tempat target Israel pada hari raya Idul Adha ini, di mana 9 orang meninggal termasuk kelima adalah anak-anak. Dan memang pada Idul Fitri pun sama seperti ini kondisinya, kita sholat di tengah situasi yang sangat mencekam, sama seperti hari ini Idul Adha ataupun hari kemarin maksud kami, ketika kami melaksanakan sholat Idul Adha, dan warga pun melaksanakan di masjid-masjid yang sudah banyak yang rusak, dan juga bahkan di puing-puing reruntuhan mereka melaksanakan sholat Idul Adha terpaksa karena memang tidak ada tempat lain untuk mereka melakukan sholat Idul Adha selain di puing-puing reruntuhan ataupun di bangunan-bangunan yang rusak, yang memang sebenarnya tidak pantas atau sangat membahayakan untuk mereka sendiri ketika mereka melaksanakan Idul Adha tersebut. Kalau misalnya untuk bencana kelaparan yang kini juga dialami oleh warga di sana, kalau dilihat-lihat Anda sebagai relawan, Mas Fikri, ini cukup untuk berapa lama pasokan makanan, pasokan juga obat-obatan? Ya, untuk pasokan makanan serta obat-obatan memang tidak kurang lebih mungkin hanya tersisa, kalau mau bantuan tidak benar-benar masuk mungkin hanya tersisa setengah bulan saja atau 2 minggu sampai 3 minggu saja, kalaupun memang bantuan tidak kunjung masuk, karena memang kita tahu bahwa ada 2,3 juta warga yang saat ini ada di Jalur Gaza di tengah kondisi yang sangat sulit, di tengah kondisi genosida yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga ini memerlukan bantuan darurat atau yang segera untuk memasukkan bantuan-bantuan, walaupun bantuan sebenarnya beberapa kali masuk melalui perbatasan Karim Abu Salim atau Karim Shalom antara perbatasan Israel dan juga Mesir, namun bantuan-bantuan itu tidak cukup untuk menangani krisis-krisis baik krisis kelaparan, air bersih terutama, dan juga obat-obatan dan juga bahan bakar untuk mengoperasionalkan rumah sakit yang sampai detik ini rumah sakit pun kewalahan untuk menangani pasien-pasien, karena Kemenkes Palestina mengatakan ada 33 rumah sakit yang berhenti beroperasi dari 38 rumah sakit. Kita bisa bayangkan dengan jumlah korban saat ini menyentuh angka 37.300 lebih, dan korban luka-luka menyentuh angka 85.200 lebih. Dengan hanya beberapa rumah sakit saja, tentu ini merepotkan rumah sakit dan juga tenaga medis, karena tenaga medis pun menjadi target sasaran Israel, dan juga para jurnalis juga menjadi target Israel. Jadi tidak ada tempat aman bagi siapapun yang ada di Gaza, baik itu bahkan warga negara internasional atau warga negara lain pun. Beberapa kasus Israel juga menargetkan mereka seperti itu. Oke, Mas Fikri, pertanyaan terakhir dari Dewan Keamanan PBB kan sudah menyetujui ada resolusi gencatan senjata. Ini belum berdampak artinya buat warga? Ya, artinya itu hanya baru disahkan saja mengenai resolusi mengenai gencatan senjata, namun belum berlaku, karena memang gencatan senjata ini harus diterima oleh kedua belah pihak, baik antara Israel dan juga Hamas yang selaku otoritas yang berkuasa di Jalur Gaza. Namun kita tahu bahwa selalu Israel, terutama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa kami tidak akan menghentikan serangan ini, bahkan kami akan terus melanjutkan serangan ini sampai menuntaskan Hamas dan membebaskan para sandera. Namun yang terjadi adalah pembantaian atau pemusnahan masyarakat sipil, genosida. Bahkan saya melihat langsung bahwa korbannya adalah anak-anak dan juga perempuan. Apakah ini bisa dikatakan mereka adalah Hamas, padahal mereka adalah masih anak-anak dan mereka tidak mengetahui apapun mengenai peperangan yang sedang terjadi? Artinya memang Israel hanya mengusir warga atau memusnahkan manusia di Jalur Gaza, dan ini sangat tidak bisa diterima. Dan semoga kita hanya berharap dan berdoa semua gencatan senjata terus bisa terlaksana, karena memang sampai detik ini masih terus diskusikan, karena memang antara kedua pihak terus menawarkan persyaratan-persyaratan kepada negosiator yang seperti Qatar dan juga Mesir. Oke, baik. Mas Fikri, jadi kalau misalnya tadi dikatakan tidak ada perayaan, tadi juga Mas Fikri kan bilang hanya kalau sholat juga ini hanya ya di tempat-tempat yang memang seadanya begitu. Mas Ika, ada harapan baik begitu untuk masyarakat tetap optimis bahwa
suatu saat hal ini, peperangan ini akan berlalu dan mereka bisa menatap masa depan yang baik? Ya, kita pasti melihat optimisme ini. Kalau kita berbicara optimisme dengan masyarakat Palestina, mereka sangat luar biasa. Kita tahu masih ada 2,3 juta warga yang masih bertahan di jalur Gaza. Mereka tidak ingin keluar ke jalur Gaza. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kemenangan akan segera terjadi. Seperti perang sebelumnya yang saya rasakan pun pada tahun 2021 antara perang Hamas dan juga antara perang pejuang Palestina dan juga Israel, selalu peperangan ini yang dimenangkan oleh para pejuang. Artinya ketika ada gencatan senjata, artinya pejuang Palestina itu yang paling diuntungkan. Karena kenapa? Karena ketika Israel menerima gencatan senjata, mereka adalah yang pihak dari yang kalah, seperti itu, Mbak. Mas Fikri, terima kasih. Kita akan nanti tentunya terus memperbarui informasi dari Anda ya di jalur Gaza. Terima kasih Mas Fikri. Ya, sama-sama.